Apa kalian percaya takdir? Ya, aku tak percaya. Aku seorang mahasiswa yang mempelajari keuangan dan perbankan. Jadi, ya, angka adalah keahlianku. Oleh karena itu, aku adalah seorang pemikir yang logis. Apalah itu horoskop dan pertemuan takdir? Tapi, kemudian aku bertemu seseorang. Ngomong-ngomong, aku Kai. Izinkan aku menceritakan kisahku. Semua dimulai pada suatu malam saat belajar. Aku sangat ingin beberapa Cheetos. Jadi aku keluar untuk membelinya. Saat itulah aku melihat seorang cewek meneriaki dua cowok bertubuh besar di taman. Hei kaki besar, jangan buang sampah sembarangan. Ambil sekarang atau aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Ya ampun, apakah cewek ini mau mati? Dan apakah dia mabuk? Lalu mereka mendekatinya. Dan salah satu dari mereka bahkan mengangkat tangan seolah hendak memukulnya. Tetapi dia dengan cepat mendorong tangannya yang membuat mereka semakin marah. Sobat, aku tak ingin terlibat. Jadi, aku pura-pura tidak melihat mereka dan pergi. Namun, ketika aku baru beberapa langkah, aku mendengar teriakan. Lalu orang itu berkata, "Astaga, menjijikan!" Aku bisa saja terus berjalan, tapi tidak. Rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku berbalik, dan aku melihat seorang cowok berlumuran muntahan. Cewek itu menunjuk ke arahku dan berkata, "Sayang, ternyata kamu di sana." Lalu dia pingsan. Hah? Aku tidak mengenalnya. Aku menatap mereka tampak bingung. Ketika cowok itu berteriak, "Kenapa kamu masih di sana? Cepat bawa pulang pacar gilamu jika kamu tidak ingin mencicipi tinjuku." Aku sangat takut dan aku bergegas membawa cewek itu pergi. Aku tidak tahu siapa dia atau di mana dia tinggal. Ini sangat-sangat gila. Aku menempatkannya di bangku terdekat dan mencari orang-orang itu. Untungnya mereka sudah pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku meninggalkannya di sana dan pergi. Kemudian aku merasa tidak enak. Apakah aku tidak berperasaan? Bagaimana jika terjadi apa-apa dengannya? Jadi, aku kembali dan menggendong cewek itu kembali ke rumahku. Astaga, dia jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Begitu aku menjatuhkannya ke sofa, teleponnya berdering. Halo? Lalu orang di telepon itu bertanya, "Siapa kamu? Di mana temanku?" Aku ingin mengatakan alamatku dan memberitahunya untuk menjemput temannya, tapi dia sudah menutup telepon. Mengapa dia begitu kasar? Punggungku hampir patah saat membawa temannya. Menyebalkan sekali. Malam ini terlalu dramatis bagiku, dan yang lebih buruk lagi, aku masih belum punya Cheetos. Aku memutuskan mandi lalu tidur. Begitu aku keluar dari kamar mandi, bel pintu berbunyi. Aku kira pasti teman cewek itu. Lalu aku membuka pintu, kemudian polisi mendorongku ke dinding dan memborgolku. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, mereka mengatakan bahwa saya telah melakukan penculikan dan penyerangan. Lalu aku dibawa ke kantor polisi. Apa? Aku mau menjelaskannya, tetapi mereka tidak mau mendengarku. Malam itu ketika aku duduk di sel yang dingin dan tidak menarik, aku mendapati diriku menyesali kebaikanku. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya berharap keesokan paginya segera datang, agar cewek itu tahu tentang tuduhan palsu ini. Tapi sebelum aku melakukan itu, polisi sudah melepaskanku. Cewek itu sudah sadar, dan mengatakan semua itu hanya kesalahpahaman. Untungnya dia masih ingat sedikit, atau beberapa hal yang lain. Aku tidak berani membayangkannya lagi. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dengan siapapun yang membutuhkan bantuan. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menonton TV, ada yang mengetuk pintuku. Kalian tidak akan mempercayainya. Itu adalah si cewek pemabuk. Aku curiga dengannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia tidak berkata apa-apa. Malah dia dengan dingin menyelinap melewatiku dan memasuki rumahku. Hah? Apa yang dia mainkan? Lalu dia bertanya padaku tentang malam itu. Setelah kuceritakan semua yang terjadi, dia tertawa. "Oke, aku percaya padamu. Kalau tidak, kamu pasti tahu." Dia mengepalkan tangannya di depanku. Aku terkejut dan hampir terjatuh dari kursiku. Dia tertawa. "Sekarang aku lapar. Buatkan makanan untuk tamumu." Ada apa dengan cewek ini? Dia begitu lugas dan berani. Aku melirik ke arahnya dan mengatakan tidak. Namun dia melanjutkan, "Jika tidak, aku akan melapor ke polisi dan mengubah kesaksianku." Kemudian dia mau pergi. Jadi aku langsung berkata, "Oke, baiklah." Lalu dengan enggan mencari makanan di lemariku. Percayalah pada spaghetti, kamu tidak pernah mengecewakanku. Jadi aku menyiapkan makanan untuk kami berdua. Saat dia sedang makan, dia berkata, "Aku Nora, jurusan penulis skenario terbaik di negara ini." Dia mengedipkan mata. Dia berterima kasih pada makanannya, lalu pergi. Pasti itu saja sekarang. Tidak, ternyata ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya dia mengirimku pesan. "Jemput aku ke kampus secepatnya. Kalau tidak, aku akan menelpon polisi." Apakah dia serius? Kemudian dia mengirimiku alamatnya dan menyuruhku bergegas pergi. Aku bergegas ke sana dan dia masuk ke mobilku dan berkata, "Kamu terlambat." Dan itulah bagaimana aku menjadi pelayan cewek bernama Nora ini. Telepon dan pesannya bisa datang kapan saja. Dan dia selalu memaksaku melakukan sesuatu untuknya. Saat aku sedang berendam di bak mandi, dia mengirim pesan dan memintaku membawakannya coklat. Di lain waktu, dia menelponku pada jam 2 pagi dan mengatakan bahwa dia bosan, sehingga aku harus datang dan bermain video game dengannya.
Aku juga menjadi sopir pribadi yang tidak dibayar. Setiap hari, dari rumah ke kampus, dan kembali lagi. Dan tidak dapat dihindari, aku pernah ketiduran sekali. Jadi Nora membombardir ponselku dengan banyak SMS dan telepon. Aku menjawab dengan grogi, dan dia menggunakan ancaman lagi untuk memaksaku tiba di sana dalam 15 menit. Sungguh benar-benar merepotkan. Di lain waktu, aku baru saja keluar rumah untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temanku ketika Nora muncul dan memaksaku untuk mengajaknya ke bioskop. Jadi aku harus membatalkan janji dengan temanku dan menonton film yang tidak menyenangkan bersamanya. Cewek yang merepotkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menganggap Nora tidak terlalu menyebalkan. Dan sebaliknya, aku tersenyum ketika dia mengirim pesan atau menelponku. Pada hari-hari ketika dia tidak menggangguku, suasana hatiku sepertinya menurun. Apakah aku gila? Maksudku dia manis, sangat spontan, dan tidak ada orang lain yang seperti dia. Tapi tiba-tiba, pesan dan telepon tidak pernah datang lagi. Apakah dia tidak ingin aku ada lagi? Aku merindukan Nora. Berkali-kali aku harus menahan diri untuk tidak menelponnya. Seharusnya aku senang karena aku berada di luar kendali Nora. Lalu suatu hari tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata Nora. Datanglah ke Starbucks di Vincent Street. Cepat, kamu punya waktu 5 menit. Astaga, nada merintah itu lagi. Tetap saja, aku langsung meluncur ke alamat itu. Sesampainya di sana, aku melihat Nora bersama seorang cowok dan cewek. Aku menghampiri mereka dan duduk saja. Nora memegang lenganku. Sayang, kenapa kamu terlambat? Aku menatapnya dengan heran. Dia tersenyum dan menoleh ke temannya. Ini Kai, pacarku. Apa? Apa aku salah? Apa dia baru saja bilang aku pacarnya? Kai, ini mantan sahabatku Kim. Dan pacarnya, Greg. Yang juga mantanku. Canggung kan? Tapi aku memilikimu sekarang, sehingga kita semua bisa menjadi teman. Membaca situasinya, aku menyadari kalau aku harus menerimanya. Jadi aku membelai rambutnya dan berkata, ya pujaan hatiku, apapun yang kamu mau. Kalimat murahanku sepertinya berhasil, keduanya tampak kesal lalu pergi. Jadi aku menoleh ke arah Nora dan tergagap. Apa kamu baru saja mengatakan aku pacarmu? Ya, tidak apa-apa kan? Kalau kamu tidak menyukainya, lupakan saja. Kemudian dia hendak pergi. Aku menarik tangannya dan berkata, ya tentu saja, kedengarannya bagus. Jadi, begitulah cara kami menjadi pasangan resmi. Kami berkencan beberapa kali, dan dia adalah orang yang selalu menuntut. Bukan karena aku menginginkannya dengan cara lain. Lalu suatu kali setelah sebulan berpacaran, Nona menyeretku ke danau angsa di taman terdekat. Dia menatapku lama sekali dan kemudian berkata, Kai, aku akan belajar di luar negeri selama setahun. Aku berangkat besok. Aku melihatnya dengan heran. Kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Dia melanjutkan, aku rasa aku tidak mau membuatmu sedih, dan aku tidak tahu apakah perasaanmu cukup besar. Jadi tuliskan perasaanmu padaku, dan berikan padaku besok. Malam itu aku dengan hati-hati menuliskan perasaanku kepadanya. Aku masih berharap 1 tahun cinta jarak jauh ini cepat berakhir. Keesokan harinya, aku mengantarnya ke bandara dan menyerahkan suratku kepadanya. Yang mengagetkanku, Nora juga memberiku surat. Aku boleh membacanya saat aku sampai di rumah. Tentu saja aku menurutinya. Lalu membacanya. Begitu aku melewati pintu rumahku, dan wah, aku tidak menyangka. Di dalamnya, Nora mengaku selama ini hanya memanfaatkanku untuk membalas dendam pada mantannya dan melupakannya. Malam itu saat kami bertemu, dia baru tahu tentang dia dan Kim. Tapi sekarang dia menyesali perlakuannya padaku. Dan dia menulis, jika takdir menginginkan kita bersama, maka kita akan bertemu suatu hari nanti. Apa? Aku sangat kaget. Jadi aku menelponnya untuk memberitahu dia bahwa dia tidak perlu merasa bersalah. Aku terus menelponnya tetapi tidak berhasil. Aku juga menelpon temannya tapi tidak ada yang tahu. Dia menghilang dari semua media sosial dan begitu saja dia menghilang dari hidupku. Aku sangat merindukan Nora dan berharap takdir akan mempertemukanku dengannya suatu hari nanti. Saat aku sedang menonton di YouTube, web drama berjudul Takdirku Milikmu ini menarik perhatianku. Penasaran, aku memutuskan untuk meriksanya, dan aku menyaksikan dengan mata terbelalak saat ceritaku dengan Nora diputar di depanku melalui setiap episode. Ini pasti ditulis oleh Nora. Tapi bagaimana dia akan mengakhirinya? Itu berhenti di bagian di mana cewek itu pergi dan memutuskan semua kontrak dengan cowok itu. Pengumuman muncul di layar. Episode final diluncurkan pada jam 9 malam ini. Aku dengan rasa cemas menyaksikan detik demi detik berlalu. Selama episode terakhir, kedua karakter tersebut bertemu di danau angsa. Aku punya firasat, jadi tanpa penundaan sedetik pun, aku segera berlari menuju danau angsa di taman terdekat. Hatiku berdebar saat melihat seorang cewek berdiri di sana. Itu adalah Nora. Sobat, aku berlari begitu cepat dan memeluknya. Dia balas memelukku lalu berkata, aku sedikit gugup kamu tidak mau menonton filmnya. Lalu dia menyeringai. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa saja mengirimmu pesan. Datanglah ke danau angsa sekarang. Dan kamu akan datang kan? Lalu kami berdua tertawa dan terus berpelukan. Begini, takdir mempertemukanku dengan Nora. Lalu orang yang skeptis terhadap logika ini kini sangat percaya pada takdir. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menemukan takdir kalian?